Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Dista Wulandari dengan NIM 2902250033 dari Prodi Akuntansi semester 3, mata kuliah pengantar Ekonomi Makro, dosen pengampu Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik Keynes dan pendekatan masa kini. Yang pertama, pandangan ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832, seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis. Ia mengatakan, penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Selanjutnya, corak kegiatan ekonomi subsisten. Kebenaran pendapat ini tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor di mana penerima pendapatan tidak menabung dan para pengusaha tidak menanam modal. Dalam masyarakat yang seperti itu, sirkulasi aliran pendapatannya adalah seperti yang digambarkan dalam gambar 3.1. Dalam perekonomian yang lebih maju, penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Investasi akan menambah jumlah barang-barang modal yang tersedia dan meninggalkan kemampuan perekonomian itu menghasilkan barang-barang kebutuhan masyarakat. Sebagai balas jasa kepada kesediaan para penerima pendapatan untuk menabung sebagian dari pendapatan mereka, pengusaha akan membayar bunga ke atas seluruh tabungan yang disediakan oleh sektor rumah tangga. Dalam perekonomian seperti yang diasumsikan ini, ahli-ahli ekonomi klasik tetap meyakinkan bahwa walaupun rumah tangga akan menabung sebagian dari pendapatan yang diperolehnya, kekuatan dalam permintaan tidak akan terjadi dalam perekonomian. Keyakinan itu didasarkan kepada pandangan yang pada hakikatnya mengatakan bahwa semua tabungan sektor rumah tangga yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan digunakan oleh para pengusaha untuk investasi. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan, dan perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karenanya, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh para pengusaha akan selalu sama dengan pengeluaran agregat yang dinilai seluruh produksi yang diciptakan oleh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan perkataan lain, pengeluaran agregat yang dicapai pada waktu tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran agregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Penentuan suku bunga. Menurut pendapat para ahli, keadaan seperti itu akan terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan walaupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Sumbu datar dalam gambar 3.3 menunjukkan jumlah permintaan
dana untuk investasi dan tabungan. Dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Kurva 1 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha untuk melakukan investasi pada berbagai suku bunga. Bentuk kurva itu adalah seperti yang terdapat dalam gambar 3.3 karena para pengusaha akan mengurangi permintaan terhadap tabungan rumah tangga apabila suku bunga tinggi, tetapi sebaliknya akan menambah permintaan mereka apabila suku bunga rendah. Dalam gambar 3.3 dapat dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi dilihat bahwa keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dicapai pada titik E. Pada tingkat keseimbangan ini jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, yaitu sebesar 10 sama dengan S0. Pada tingkat keseimbangan ini suku bunga adalah R0. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, keadaan keseimbangan di antara tabungan dan investasi yang seperti ini adalah keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Oleh sebab itu, jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian, pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu dapat mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya, penyesuaian dalam pasar modal. Apabila keadaan yang terjadi adalah berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar modal, sehingga tercapai keadaan keseimbangan seperti yang telah diterangkan di atas. Apabila suku bunga lebih tinggi dari R0, misalnya R1, jumlah tabungan yang ditawarkan oleh rumah tangga adalah lebih besar dari jumlah tuju yang ingin diinvestasi para pengusaha.